Halo sahabat pendidik di seluruh Indonesia, selamat datang di Agus Channel Pendidikan, saluran informasi terpercaya seputar dunia pendidikan. Kabar terbaru untuk Anda para tenaga honorer yang mungkin belum berhasil dalam seleksi PPPK 2024. Jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan membahas solusi yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Pemerintah berencana menerapkan skema outsourcing mulai Maret 2025 sebagai salah satu solusi bagi tenaga honorer yang belum berhasil menjadi PPPK. Bagaimana skema ini akan berjalan? Apa saja keuntungan dan tantangannya? Sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Baiklah, mari kita mulai membahas tentang solusi bagi honorer yang gagal seleksi PPPK 2024, termasuk skema outsourcing yang akan diterapkan. Baik, Sobat Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Di sini saya akan memberikan informasi yaitu terkait dengan solusi bagi honorer yang gagal seleksi P3K 2024. Skema outsourcing siap diterapkan Maret 2025. Bagaimana penjelasannya? Ikuti dan simak sampai dengan selesai. Pada slide berikutnya, di sini kita akan menuju pada latar belakang yang mana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST Kalimantan Selatan itu menyiapkan solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024, yang mana menanggapi kekhawatiran tentang PHK massal, tenaga honorer pemerintah memberikan alternatif agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, instansi pemerintah hanya dapat mempekerjakan PNS dan P3K. Nah, inilah yang melatar belakangi untuk pengambilan kebijakan khususnya pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Kalimantan Selatan. Kemudian implementasi skema outsourcing di HST di sini adalah yang pertama, Maret 2025, pemerintah Kabupaten HST mulai menerapkan sistem outsourcing untuk tenaga honorer yang tidak lolos P3K tahun 2024. Yang kedua, bidang pekerjaan yang terdampak. Kemudian yang ketiga, tenaga IT untuk Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang biasa kita sebut dengan Kominfo akan menjadi instansi pemerintah pertama yang menerapkan sistem ini. Kemudian yang keempat, tenaga supir, kebersihan, administrasi, dan keamanan, yang mana pekerjaan ini akan dialihkan ke skema outsourcing. Ya, jadi sekali lagi, untuk tenaga sopir, kebersihan, administrasi, dan keamanan, maka pekerjaan ini akan dialihkan ke skema outsourcing. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa kita sebut dengan Satpol PP, maka nanti pemerintah masih mencari skema yang tepat untuk tugas khusus mereka. Berikutnya pada gaji dan pembayaran, gaji tenaga honorer yang dirumahkan. Yang kedua, pemerintah memastikan tenaga honorer yang sudah dirumahkan tetap menerima gaji hingga Februari 2025. Dan setelah Februari 2025, maka tenaga honorer akan mengikuti aturan baru baik melalui skema outsourcing atau secara individu. Berikutnya adalah tentang surat edaran penataan non-ASN. Pada tanggal 6 Februari 2025, pemerintah Kabupaten HST mengeluarkan surat edaran yang mengatur tenaga non-ASN. Yang kedua, ketentuan surat edaran pengangguran, penganggaran, dan pembayaran gaji.
SKPD diminta untuk tetap menganggarkan gaji tenaga non-ASN hingga Februari 2025. Sementara untuk kriteria pegawai non-ASN yang terdata, yaitu memiliki masa kerja minimal 2 tahun per 31 Desember 2024. Berikutnya adalah tidak mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau sudah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus. Yang terakhir adalah pegawai dengan masa kerja di bawah 2 tahun tetap didata. Nah, ini menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten KST, yaitu tentang tenaga non-ASN. Berikutnya adalah harapan dan tantangan. Harapan di sini tentunya dengan adanya skema outsourcing, tenaga honorer yang tidak lolos P3K dapat tetap bekerja dan memperoleh peluang kerja. Sementara untuk tantangan, tidak semua pihak mungkin puas dengan solusi ini, tetapi ini menjadi langkah sementara untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang terdampak oleh regulasi baru. Nah, ini adalah harapan dan tantangan yang tentunya dihadapi oleh para tenaga non-ASN. Nah, di sini kita memasuki pada satu kesimpulan, sobat ya. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah Kabupaten HST berusaha untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang gagal P3K dengan mengimplementasikan skema outsourcing. Oke ya, jadi di sini sudah jelas sekali ya bahwa pemerintah Kabupaten HST itu memberikan solusi bagi tenaga honorer yang gagal pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, langkah ini membantu tenaga non-ASN tetap bekerja hingga Februari 2025 dan tentunya akan memberikan peluang kerja lebih lanjut. Nah, di sini pemerintah Kabupaten AST tetap memperhatikan pada tenaga non-ASN, bahkan dia sudah menganggarkan sampai dengan tahun Februari 2025 dan akan memberikan peluang kerja sebagai tindak lanjut dari setelah bulan Februari 2025. Kemudian yang ketiga itu adalah surat edaran yang mana telah diterbitkan untuk memastikan pengelolaan tenaga non-ASN yang tepat. Jadi ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dalam hal ini. Tentunya ini adalah merupakan langkah bijak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten KST atau Kalimantan, yang mana untuk memberikan gambaran kepada tenaga non-ASN, utamanya tenaga honorer yang gagal dalam P3K di tahun 2024. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi yaitu tentang solusi dari bagi honorer yang gagal seleksi pada P3K tahun 2024 yang merupakan skema outsourcing ini mampu diterapkan pada bulan Maret 2025. Baik, untuk di akhir, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.